Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Muhammad Amin Muzaki dan Muhammad Razikin. Oke, pada poin pertama mengenai perkembangan kerangka dasar dan penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas dasar transaksi syariah. KDPPLK ini pertama kali disahkan oleh DSAKIAI pada 27 Juni 2007. Poin kedua, mengenai tujuan kerangka dasar. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas profesional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga, auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oke, materi berikutnya mengenai aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Pada dasarnya, alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material dan spiritual. Prinsip transaksi syariah ada 5. Yang pertama persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, yang kelima universalisme. Bisa disimak dengan seksama ya. Berikut ini adalah karakteristik transaksi syariah. Bisa disimak dengan seksama. Berikut ini adalah para pengguna laporan keuangan syariah. Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan entitas syariah terdiri atas: yang pertama, laporan keuangan bank syariah disajikan sebagai neraca. Yang kedua, informasi kinerja yang tidak syariah disajikan dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah berdasarkan definisi dana. Yang keempat, informasi lain tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah tidak diatur secara khusus. Yang kelima, catatan dan skedul tambahan merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan. Pertama, dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran, tetapi juga kewajiban membayar kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Sedangkan kelangsungan usaha laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah mempunyai ciri-ciri yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, relevan. Yang ketiga, andal. Yang keempat, dapat dibandingkan. Unsur-unsur laporan keuangan sesuai karakteristik laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: pertama, komponen keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas dalam posisi keuangan. Unsur yang terkait secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan dana syirkah temporer dan ekuitas. Lalu dalam kinerja unsur yang berlangsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau laba adalah penghasilan atau income dan beban.
Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, biaya historis. Yang kedua, biaya kini. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah dalam EDPSAK 101 revisi tahun 2014, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. Dalam laporan keuangan entitas syariah memiliki beberapa komponen, yakni yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat, arus kas selama periode. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode. Yang ketujuh, catatan kas atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Yang kesembilan, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Sudah dulu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga harimu menyenangkan.